Taufik pernah ditolak LPDP kan? Rasanya pasti sakit lah ya. Saya pasti sakit lah ya. Pasti sakit lah ya. Ternyata saya tuh memenuhi kualifikasi yang ada di Kanada gitu. Halo Timers, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang super duper keren, namanya Taufik Hidayat dari Solo Selatan mendunia. Yaitu thank you so much Taufik for coming today dalam program Apa Kata Mereka yang insya Allah akan menginspirasi banyak anak-anak muda di Sumatera Barat dan Indonesia tentunya. Nah, kita kenalan dulu dengan saudara Taufik. Silakan Taufik. Halo kawan-kawan semua, nama saya Taufik Hidayat. Saya alumni S1 Peternakan Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Saya asal Solo Selatan dan saya akan melanjutkan studi di Kanada di University of Saskatchewan in the College of Agriculture and Bioresource. Thank you. Wow, Solo Selatan dan Kanada. Dari Kanada ada dulu orang Solo Selatan juga ke Kanada. Nama beliau adalah Bapak Bustari. Kalau di kampung saya saya panggil beliau Mama karena beliau mama saya. Nah, ini orang kedua yang saya kenal dari Solo Selatan yang akan Kanada dan luar biasa juga ya. Oke, Taufik. Taufik pernah ditolak LPDP kan? Iya pernah. Itu baru kemarin itu. Yang gelombang 2 2022. Dan ditolak, ya namanya ditolak juga rasanya pasti sakit lah ya. Saya pasti sakit lah ya. Pasti sakit lah ya. Tapi mungkin karena saya belum memenuhi kriteria LPDP dan alhamdulillah ada rezeki juga untuk ternyata saya tuh memenuhi kualifikasi yang ada di Kanada gitu. Itu bingung juga ya. Dan alhamdulillah dapat rezeki itu dan I will take that chance. Wow. Memang sakitnya tuh di sini ya pas terima, dan saya juga merasa sakit waktu Taufik ngelapor ke saya, bang saya belum berhasil untuk mendapatkan beasiswa LPD. It's fine. Juga banyak kok anak-anak Indonesia seperti beasiswa Indonesia Maju, mereka nggak diterima di semua kampus di Indonesia, tapi dia diterima di Kanada. Itu anak Sumatera Barat juga, anak Arisalah ditolak semua kampus di Indonesia nggak nerima dia, tapi Kanada menerima dia dan dia dapat beasiswa Indonesia Maju. That's fine. Barangkali ini juga we don't know something ya, kriteria dari reviewer juga kita nggak tahu seperti apa kriterianya. Tapi that's fine, itu masa lalu Taufik ditolak LPDP. Well, Taufik, in my opinions, more degree is not guarantee you will get more money. What do you think about this? Dalam ini saya punya 3 kriteria untuk pertama untuk menjadi impactful kepada masyarakat. Yang kedua saya mendapatkan kecukupan. Saya mungkin tidak kaya tapi saya cukup. Oke. Dan yang ketiga itu saya bisa menjadi salah satu pionir untuk memajukan sektor peternakan di Indonesia. Seperti itu. Wow. That's fine ya. Jadi everybody have a different purposes in their life. You have a purpose that have a lot of impactful to the people in Indonesia, and warrior we have it. They have a meaning. They have a purpose also. Become a rich, become millionaire, become billionaire. That's fine. Totally fine. There's nothing wrong with this ya. As long as you understand what is you really want to do in your life, that's fine ya. So saya memang banyak kan di timeline gue itu anak-anak banyak ikut WFV ya. Sekitar 15 orang tahun 20 orang tahun itu yang dapat beasiswa ataupun biaya pribadi ke luar negeri, dan 35 orang yang ikut WFV. So that's fine Taufik. Nah, kenapa nih Anda layak untuk mendapatkan beasiswa dari Saskatchewan University? Because I already get the criteria such as IELTS mostly 6.5 to 7. Which I got that score, and then I have a strong personality, and dari semua kandidat yang mereka seleksi itu mungkin itu saya yang paling menonjol seperti itu. Dan kalau misalkan ini juga berdasarkan rekomendasi dari dosen saya, itu saya dapat supervisor dibantu gitu, beliau sangat berjasa sekali. Nama beliau Profesor Samadi. Itu dari mulai awal lulus itu beliau sudah bilang, kalau kamu lanjut S2 saya mau jadi supervisor. Dan pada saat itu Taufik bilang, Taufik mau lanjut S2 ke luar negeri Prof. Dan beliau sangat mensupport pada saat itu sampai hari ini. Itu sepertinya udah 2 tahun yang lalu kayaknya. Nah, for your information, Taufik ini juga pernah mendapatkan program pertukaran ke Australia, but unfortunately waktu pandemi COVID-19 is hold ya. Itu gimana ceritanya?
Ya, itu waktu itu program ini diselenggarakan oleh NAYEP, NAYEP program diselenggarakan oleh ISPI dan pemerintahan pemerintahan Australia itu di Darwin kalau nggak salah, di Darwin. Nah, pada saat itu mereka melakukan seleksi satu Indonesia itu diseleksi dan diterima cuma 20 orang, Taufik salah satunya. Itu mereka akan melakukan program magang waktu itu, program magang. Nah, pas lulus dan COVID setelah itu ditunda sampai cancel. Seperti itulah. Luar biasa, dari se-Indonesia 20 orang diambil, salah satunya Taufik nih ya. Dan juga Taufik juga udah punya publikasi ya. Ya benar, waktu itu publikasinya tentang pemanfaatan limbah. Dalam limbah ini itu limbah kakao. Nah, itu akan digunakan untuk pakan ternak. Nanti limbah ini jadi pakan ternak. Nah, jadi pakan ternak ini tidak akan bersaing dengan manusia seperti itu. Nah, juga ini akan mengurangi dampak lingkungan dari limbah itu sendiri. Seperti yang kita tahu, limbah memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Nah, kita manfaatkan itu, kita coba untuk pakan ternak. Nah, itulah berhasil dipublikasi pada Januari 2022. Itu Q1, Q2? International. Wow. Dan juga Taufik juga cum laude ya? Ya, alhamdulillah dapat cum laude. Itu sepertinya apa ya? Karena semester 6 atau 7 ya. Itu IPK-nya nggak sampai, Bang. IPK-nya nggak sampai. Nah, itu dapat secercah harapan pas keluar yang IPK semester 7. Alhamdulillah naik dikit. Tapi dikit lagi masih kurang. Nah, saya berusaha di semester 8 dapat IPK bagus, alhamdulillah dapat cum laude seperti itu. Wow, saya rasa udah nggak ada minusnya ya. And I don't know why LPDP refusing you. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin memang belum mencapai kriteria saja. Mungkin di sana karena kan Taufik kan LPDP itu reguler, udah reguler luar negeri lagi. Mungkin ada yang lebih dari Taufik dan mereka lebih layak daripada Taufik. Nah, seperti itu. Ya, we don't know ya, karena hanya reviewer dan Allah yang tahu the reason why reviewer refusing you become award di LPDP. Nah, ini pertanyaan berikutnya agak sedikit berat ya menurut gue. If you get offer to stay in Canada and become permanent resident of Canada, and then also you get an offer become PhD student and postdoc, instead of come back to Indonesia, which one you gonna pick that one? Kenapa tidak milih dua-duanya? Saya postdoc di Kanada, habis itu saya balik ke Indonesia. Karena bagi saya itu bumi Allah ini besar dan saya bisa memberikan manfaat dimanapun. Tidak harus saya kembali ke Indonesia, tapi saya sudah memberikan manfaat atas ilmu yang saya dapat. Saya tidak mau jadi pohon yang rindang, tapi tidak memberikan manfaat pada sekitarnya. Saya tidak mau seperti itu. Wow, ya ini sedikit kalau beasiswa kampus ya dari Kanada sendiri is up to you. Probably they need you, they will offer you to stay there. But kalau LPDP itu kudu wajib. It's must ya, it's compulsory. It's must to come back to Indonesia after 90 days. You finish, you submit it, and you award as a master student. It's mean like there is no reason why you have to stay in overseas. Except that you doing internship or you get another scholarship and you have to report to LPDP also. Jadi jangan jadi pengkhianat bangsa. Tapi Taufik nggak jadi pengkhianat bangsa karena dia beasiswa kampus Kanada. Jadi ini teman-teman juga yang bagi teman-teman di luar sana, saya yakin kok banyak orang-orang yang mau ke luar negeri terus sampai luar negeri nggak mau kembali ke Indonesia. Nah, salah satu caranya adalah pakai beasiswa kampus. Jangan pakai beasiswa negara Indonesia karena you know lah, Indonesia masih perlu banyak pembenahan di berbagai macam sisi, pendidikan, kemiskinan ya, dan negara berinvestasi kepada putra-putri terbaik bangsa dengan harapan kembali ke Indonesia untuk mengabdi, mengembangkan Indonesia menjadi lebih baik. Ini tentunya menjadi catatan bagi para calon awardee dan awardee yang sedang berada di luar negeri. Ini bukan warning ya, but ini hanya saya sebagai juga keluarga penerima manfaat juga dari LPDP sebagai partner ya dari awardee yang digaji juga sebesar $500 per bulan dan saya terima selama kurang lebih 42 months
Dan saya merasa juga bertanggung jawab nih kembali ke Indonesia setelah lama saya di luar negeri. Saya kembali ke Indonesia dan mencoba mengumpulkan anak muda seperti Taufik dan anak muda lainnya yang ada, berdiskusi dengan mereka dan memberikan gambaran-gambaran tentang peluang-peluang ke depan dan apa yang harus kita kerjakan di Indonesia. Well, kita kembali ke Taufik nih. Taufik adalah seorang animal science ya. Bagaimana Anda melihat tentang sustainable living in this planet is we have to look after that properly. Otherwise we're gonna destroy the environment ya. Seperti kita produce terus yang namanya kebun sawit ya. Itu kan residu dari pupuknya itu masuk ke laut atau masuk ke sungai sehingga mencemari hal tersebut. Di satu sisi kita sebagai pebisnis ya, we need more product ya. On the other hand, sebagai environmentalist, kita harus menjaga lingkungan nih. Dan Taufik sebagai sarjana animal science, how you face this thing?